Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Rudolf Manhutu, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita akan dasarkan pada Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 hingga ayat ke-39. Firman Tuhan saat ini kita akan beri judul Menjadi Pengantara. Marilah saudaraku, kita bersama-sama berdoa, kita mohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami persembahkan bagi-Mu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu tiada berkesudahan, selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami saat ini Tuhan datang untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kami berserah ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau siapkan hati dan pikiran kami, tuntun dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang Kudus, agar kami tidak saja mampu untuk memahami kehendak-Mu, tapi juga siap melakukannya melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kisah tentang pembelaan diri Stefanus di hadapan sidang Mahkamah Agama berlanjut. Ia dituduh telah menghujat Nabi Musa dan Allah. Hal ini terungkap dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat ke-11. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Apakah benar demikian? Tentang tuduhan menghujat Allah, Stefanus berkata dalam ayat ke-37, Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Mungkin sebelumnya mereka pernah mendengar Stefanus mengakui kemesiasan Yesus, sedang orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi kalau nabi yang dimaksud Musa adalah Yesus yang dibangkitkan Allah dari antara mereka, lalu apa masalahnya? Yesus jelas berasal dari kalangan orang-orang Israel sendiri. Ia lahir dari anak darah Maria yang telah mengandung bayi Yesus atas kehendak Tuhan, bukan dari benih seorang laki-laki. Berarti mengakui Yesus sebagai Mesias tidak dapat dianggap sebagai penghujatan kepada Allah. Kemudian tentang tuduhan menghujat Musa. Stefanus berkata dalam ayat ke-38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Di sini Stefanus mengakui jasa Musa yang sudah tampil sebagai pengantara antara Allah dan orang-orang Israel sendiri. Melalui Musa, orang-orang Israel dapat mendengar apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Jadi bagaimana mungkin Stefanus menghujat Musa sebagaimana yang dituduhkan kepadanya? Malah sebaliknya, kalau kita membaca ayat yang ke-39, Stefanus menjelaskan bahwa nenek moyang orang-orang Israel lah sendiri yang menolak Musa. Dan jika Musa sebagai utusan atau pengantara yang ditetapkan Tuhan ditolak, maka sama saja mereka juga sedang menolak Tuhan yang mengutus Musa. Apa yang disampaikan Stefanus ini dapat mengingatkan kita kepada perumpamaan Tuhan Yesus tentang perjamuan kawin dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Ketika itu ada seorang raja yang mengutus hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang selama ini telah diundang, yaitu agar mereka dapat ikut berpesta dalam jamuan kawin yang diselenggarakan oleh sang raja. Tetapi mereka yang diundang malah menolak. Bahkan mereka membunuh hamba-hamba pengantar yang diutus oleh sang raja. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, berhati-hatilah. Sebab kita bisa saja menjadi seperti orang-orang yang menolak Musa, menolak Stefanus, dan bahkan menolak Tuhan Yesus yang datang membawa undangan Allah.
supaya kita bisa menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan. Bahkan mungkin saja kita ikut menyelipkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya? Ya, dengan menutup mata dan telinga terhadap panggilan Tuhan Yesus yang disampaikan melalui firman-Nya kepada kita. Saudara-saudaraku, janganlah kita mengulang kegagalan bangsa Israel di masa lalu. Bukalah selalu hati kita bagi Tuhan Yesus yang diutus Sang Bapa untuk menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi saudara untuk terus boleh memuliakan Tuhan di tengah-tengah tantangan hidup yang saudara alami, dengan tetap memuliakan Tuhan dengan melakukan firman-Nya dan membuka hati dan membuka telinga supaya kebenaran firman Tuhan benar-benar mewarnai hari-hari kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin.